Perkenalkan, nama saya Alfriani Margelina Yovieni. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi Manajemen Pendidikan. Dan di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu yang sangat penting, yaitu dampak teknologi digital pada kesehatan mental generasi muda. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam terkait dampak teknologi digital pada kesehatan generasi muda, teman-teman perlu mengetahui tentang apa itu teknologi digital dan kesehatan mental. Teknologi digital ini merupakan teknologi yang dimana pengoperasiannya tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Nah, lebih cenderung memanfaatkan sistem otomatis dengan sistem komputer. Karena pada dasarnya teknologi digital adalah sistem perhitungan yang super cepat dan dapat memproses semua informasi dengan akurat. Sedangkan kesehatan mental yaitu merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya. Teknologi digital ini berarti pengoperasiannya, sedangkan kesehatan mental adalah perubahan perilaku individu. Digitalisasi merujuk pada proses pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sosial. Saat ini, hampir setiap orang menggunakan perangkat elektronik seperti HP dan laptop, serta mampu mengakses internet dan media sosial. Dengan hadirnya teknologi digital ini, seseorang bisa dengan mudah berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun mereka berada. Dan hanya berbekal layar, orang pun dapat dengan mudah memperoleh informasi terbaru tentang apapun, bahkan secara real time dari berbagai penjuru dunia. Digitalisasi ini melahirkan apa yang disebut dengan budaya layar atau screen culture. Budaya ini dapat dikatakan telah memperluas dan memperkaya ruang-ruang interaksi sosial. Dalam ruang digital, perbedaan antara realitas maya dan realitas konkret menjadi kabur. Hal ini latar membuat sebagian orang tidak memperdulikan lagi akurasi representasinya atau konteks interpretasi atau pandangan mereka terhadap teknologi digital, yang kerap berakhir pada gagal paham atau kesalahpahaman. Di sini, kita tidak meragukan manfaat yang diberikan oleh budaya layar. Namun, kita perlu menyadari tentang akses negatif budaya layar dalam mengubah perilaku, terutama pada anak-anak dan remaja. Dari data terbaru yang kita peroleh, data ini menyebutkan bahwa jumlah penggunaan layanan internet di Indonesia sudah hampir mencapai 2,10 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, tingkat penetrasi atau penerobosan kebudayaan luar yang mempengaruhi budaya kita, bahwa penggunaan internet pada rentang usia 13-35 tahun telah mencapai 99%. Hal ini menunjuk bahwa remaja dan anak muda merupakan aktor utama dalam pembentukan budaya layar di Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang ini para orang tua cenderung memperkenalkan anak-anak mereka dengan budaya layar sejak dini, karena mereka beranggap bahwa menonton gambar bergerak dan musik akan mempercepat perkembangan kognitif anak, khususnya untuk menonton konten anak. Namun, kita sering lupa bahwa kemampuan anak dalam menanggapi konten digital itu terbatas, dan yang lebih penting, mereka juga memiliki mood atau sifat dengan apa yang menjadi tontonan kesukaannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kebiasaan menonton budaya layar pada anak prasekolah dapat berdampak pada fungsi eksekusi atau putusan secara paksaan, serta gejala hiperaktif
atau kondisi di mana anak tidak bisa diam dan bahkan sulit untuk fokus. Selain itu, karena berlebihan menonton layar, dengan demikian kita harus memahami bahwa perkembangan anak akan optimal jika terjadi proses interaksi yang intens. Artinya, pengasuhan yang intens dari orang dewasa adalah kunci untuk membangun perilaku anak. Kebutuhan ini sangat mudah terpenuhi dengan adanya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Google, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Budaya layar yang berkembang di kalangan remaja ini memacu kemunculan tren-tren dan kultur style tersendiri. Biasanya para remaja adalah pengguna media sosial yang paling antusias terhadap tren baru. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian remaja cenderung mengidap ketakutan yang berlebihan. Para remaja tidak up to date atau FOMO, yang artinya fear of missing out. Karena logikanya, tren dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan memiliki arti khusus. Namun bukan hanya itu saja, para remaja juga perlu belajar menghadapi ketidakpastian masa depan, tertarik pada lawan jenis dan realitas kehidupan yang keras. Namun di era digital ini, perubahan perilaku pada remaja biasanya terkait dengan otoritas orang tua dalam keluarga. Para remaja yang sedang mencari dan membentuk identitas sangat memerlukan ruang kebebasan. Hal ini tentu bagus untuk kesehatan mental mereka, karena dengan mencoba berbagai hal baru, mereka akan mengenal kesalahan yang berperan penting dalam pembentukan karakter. Yang jelas, para remaja juga perlu dipastikan mendapat dukungan baik dari orang tua dan teman dekat. Kita perlu menggarisbawahi bahwa masalah kesehatan mental tersebut harus menjadi perhatian bersama. Kalau kita tidak ingin generasi depan bangsa Indonesia gagal merealisasikan potensinya karena terkendala gangguan mental akibat tidak mempergunakan teknologi digital sesuai dengan ketentuannya. Kesimpulan dari penjelasan saya, ini ada beberapa poin-poin utama yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu statistik dan fakta mengenai kesehatan mental dan kurangnya mengakses digital. Dalam dunia ini, masih ada banyak jutaan orang yang hidup dalam gangguan mental, dan 1 dari 3 anak di seluruh dunia tidak dapat mengakses digital atau perangkat elektronik yang memadai. Inilah masalah yang perlu kita hadapi. Poin yang kedua yaitu dampak positif teknologi digital terhadap individu dan masyarakat. Teknologi digital ini bukan hanya tentang cara mengakses internet, tetapi juga tentang pemberdayaan individu dan masyarakat. Dengan teknologi digital, seseorang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian finansialnya. Selain itu, teknologi digital juga berkontribusi pada remaja seperti sebagai penunjang pembelajaran online, mempermudah mengakses informasi, dan membantu remaja dalam menghadapi era globalisasi yang semakin canggih, yaitu tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakses teknologi digital. Sayangnya, masih ada banyak tantangan dalam mengakses teknologi digital bagi semua individu. Tantangan ini meliputi faktor-faktor seperti mempengaruhi fisik dan mental anak, kecanduan terhadap hal-hal yang negatif, eksekusi hiperaktif, dan kurangnya pemahaman tentang teknologi digital di daerah-daerah terpencil. Kita harus mengatasi hambatan-hambatan ini untuk anak-anak yang belum mendapat akses teknologi digital yang baik. Poin yang keempat yaitu strategi dan inisiatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses teknologi digital bagi mereka yang kurang beruntung. Tentu saja kita tidak bisa mengubah situasi ini dengan cepat, tetapi kita dapat melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan akses teknologi digital. Inisiatifnya seperti seminar mengakses teknologi digital, bersosialisasi tentang
cara mengakses teknologi digital di daerah-daerah terpencil, serta memberikan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah yang masih tertinggal kepada mereka yang kurang beruntung. Selain itu, kita membutuhkan dukungan dari pemerintah, non-pemerintah, kepala sekolah, dan tenaga-tenaga yang terampil dalam mengakses teknologi digital. Yaitu contoh keberhasilan dalam menghadapi kesehatan mental melalui teknologi digital. Ada banyak contoh inspirasi di seluruh dunia yang menunjukkan keberhasilan mengatasi kesehatan mental melalui teknologi digital. Kenapa ya? 2 minggu ini gue rasanya gak ada motivasi buat ngapa-ngapain. Padahal gue udah harus mulai siapin nih buat ujian nanti. Bangun dari tempat tidur aja rasanya berat banget. Kata temen gue mending ke psikolog aja. Tapi emang masalah gue seberat itu apa? Lagian gue gak gila kan? Ham, gak gitu sih. Terlepas besar kecilnya, masalah yang lo alami itu nyata. Dan masalah kan memang selalu ada. Mengakui dan menghadapi masalah itu perlu. Tetapi penting juga buat ngejaga kondisi kesehatan kita. Gak cuma fisik, tetapi juga mental dan emosional. Nah, gue bakal ngomongin soal pentingnya kesehatan mental buat anak muda kayak lo pada nih. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, banyak yang mulai mengangkat isu kesehatan mental di mana-mana. Orang-orang pun mulai lebih terbuka dan sadar akan isu ini. Isu kesehatan mental identik sama masalah orang dewasa. Padahal, yang bisa mengalami masalah kesehatan mental gak cuma orang dewasa loh. Semua orang pada segala usia bisa mengalami. Kalau dari kecil kita nggak sadar akan isu kesehatan mental kita, lama-kelamaan masalah tersebut bisa menumpuk menjadi bom waktu yang dapat meledak di masa depan. Maka dari itu, penting buat menjaga kesehatan mental kita sejak dini. Usia remaja adalah periode penting untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan mengenal diri, yang akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan mental kita saat beranjak dewasa. Memiliki kesadaran akan kondisi kesehatan mental yang baik dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi, berkomunikasi secara terus terang dengan diri sendiri dan juga orang lain, serta membangun batasan dari hal-hal yang mungkin nggak kita inginkan. Ada beberapa aspek yang bakal memengaruhi kesehatan mental anak muda nih, yang perlu lo pada perhatiin. Yang pertama adalah keinginan akan adanya kebebasan. Saat remaja, mulai tumbuh nih keinginan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Yang tadinya lebih banyak diarahin sama orang tua, pas remaja mulai tumbuh rasa tanggung jawab dan pilihan pribadi. Dalam mengambil keputusan, tentunya banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Yang kedua, tekanan sebaya. Waktu lo bergaul sama teman-teman, pastinya ada momen yang menyenangkan bukan? Tetapi kadang-kadang ada masalah atau konflik tertentu yang dapat muncul. Contohnya bisa persaingan di kelas, baper-baperan, sampai kasus yang lebih berat misalnya seperti bullying atau perundungan. Yang ketiga, mulainya eksplorasi identitas seksual pada usia remaja. Remaja mulai mengalami pubertas, termasuk juga perkembangan psikis. Mulai dari aktif dan berkembangnya organ reproduksi, hormon, hingga mulai merasakan jatuh cinta. Sejak masa puber, wajar jika mulai tumbuh ketertarikan terhadap orang lain secara seksual. Kita sendiri juga mengalami proses pendewasaan. Lo mulai mencari tahu apa sih yang lo inginkan dan lo butuhkan dari orang lain. Keempat, meningkatnya akses dan penggunaan teknologi. Anak zaman sekarang tentunya lebih mudah mengakses internet kan dibandingkan dulu. Beragam keuntungan tentunya bisa kita peroleh. Tapi lo pada juga harus sadar nih dampak negatif yang bisa timbul. Seperti kecanduan internet, obsesi terhadap media sosial, cyberbullying, dan banyak lagi.
Dengan menyadari mulai munculnya aspek-aspek tersebut, lo bisa lebih sadar dan siap untuk menjaga kesehatan mental lo. Lo juga nggak harus menghadapi masalah lo sendiri kok. Ketika rasanya udah terlalu sulit, boleh dan wajar untuk mencari pertolongan ke orang lain yang lo percaya. Atau bahkan mungkin ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Yuk mulai sadar akan kesehatan mental diri kita. Ada pepatah yang mengatakan, mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, jangan lupa jaga kesehatan mental lo juga ya, gengs. Maka di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu saya berharap keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat bersatu untuk mendorong dampak teknologi digital pada kesehatan mental generasi muda. Karena di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan mengakses teknologi digital yang baik. Mari kita berkomitmen untuk mendukung program-program mengakses teknologi digital bagi semua individu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Bersama-sama kita dapat mengatasi kesehatan mental melalui teknologi digital yang semakin canggih.